Selamat pagi, Mbak. Pagi Sus. Perkenalkan, saya Perawat Liana Oktaviani. Di sini saya berdinas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, sebelumnya bisa sebutkan nama Mbak? Nama saya Intan Sus. Oh, Mbak Intan. Ya. Mbak, bagaimana perasaan hari ini, Mbak? Saya jengkel sekali Sus. Kenapa jengkel? Saya ingin mengakhiri hidup saya. Oh, gitu. Nah, kalau begitu, mending hari ini kita berbincang-bincang mengenai apa saja masalah yang Mbak hadapi yang mengakibatkan Mbak ingin mengakhiri hidupnya ya, Mbak. Nah, waktunya itu sekitar 10 sampai 15 menit, Mbak. Untuk tempatnya di sini. Ya Sus. Ya, untuk tempatnya di sini ya, Mbak. Nah, saya sebelumnya mau tanya, kok Mbak bisa kepikiran untuk mengakhiri hidup? Iya Sus, ceritanya kan gini. Ya. Saya habis pulang sekolah, Ya. terus lihat ada kejadian kecelakaan. Terus saya menghampiri, ingin Ya. menolongnya. Dan tiba-tiba yang menabrak itu lari. Kabur. Iya kabur. Dan saya mencoba untuk membawa korban ke rumah sakit, dan tiba-tiba banyak warga yang datang. Dan di situ pas orang yang sudah ditabrak itu meninggal dunia, dan warga di sekitar itu menyangka bahwa saya yang menabraknya hingga dia meninggal. Oh gitu, jadi di jalan itu ada tabrak lari gitu, terus ketika Mbak mau menolong korban malah Mbak dituduh sebagai yang menabrak. Iya susah, jadinya saya takut. Oh gitu, terus Mbak terbayang-bayang terus gitu, yang mengakibatkan Mbak ingin mengakhiri hidup. Iya Sus. Lalu ketika Mbak ingin mengakhiri hidup, apakah Mbak hanya mempunyai keinginan untuk mengakhiri hidup atau memegang benda-benda yang dapat menyebabkan meninggal gitu? Iya, benda-benda Sus. Bendanya apa aja kalau boleh saya tahu? Pisau sama deterjen. Nah, itu bendanya selalu Mbak bawa kemana-mana atau ketika Mbak ingin mengakhiri hidup baru Mbak mencari? Di bawah Sus. Di bawah. Hari ini di bawah juga. Bawah Sus. Boleh saya pinjam? Ini Sus. Oh, seperti ini. Ini juga sangat berbahaya ya. Boleh saya pinjam dulu? Lama enggak Sus? Enggak kok, cuma sebentar, nanti saya kembalikan lagi. Ya. Apakah ketika Mbak ingin mencoba mengakhiri hidup, apakah Mbak bisa mengendalikan diri Mbak? Kadang tidak bisa Sus, kadang juga bisa. Nah, kalau bisa itu apa yang Mbak lakukan? Kadang saya tidur. Oh, tidur. Nah, gini nih Mbak, saya ingin memberitahu sedikit informasi saja bagaimana cara mengendalikan diri kita agar kita itu tidak mempunyai keinginan untuk mengakhiri hidup, Mbak. Nah, salah satunya itu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara melakukan ibadah secara rutin. Mbak kan muslim ya, Mbak. Jadi sebisa mungkin setiap hari Mbak melakukan sholat 5 waktu, Mbak. Nah, setelah sholat 5 waktu, Mbak diimbangi juga dengan mengaji, berzikir, membaca surat-surat ataupun yang lainnya. Nah, bisa juga Mbak ketika sedang santai juga selalu mengucapkan istighfar. Ketika Mbak ada pikiran ataupun ada nafsu untuk mencoba mengakhiri hidup, Mbak bisa melakukannya dengan melakukan istighfar sebanyak-banyaknya gitu, Mbak. Jadi Mbak itu pikirannya itu lebih luas, tidak menuju pada satu hal saja. Kan saya sudah memberikan cara bagaimana cara mengendalikan diri. Nah, Mbak bisa mencontohkan bagaimana cara mengendalikan diri dengan mengucapkan istighfar? Bisa. Coba Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, udah baik ya Mbak. Berarti itu cara mengucapkannya itu diulang-ulang agar hati Mbak tenang. Nah, ada lagi nih salah satu cara untuk mengendalikan diri dengan cara relaksasi. Nah, Mbak nanti bisa melakukan napas dalam dengan cara tarik nafas dari hidung, lalu keluarkan perlahan-lahan dari mulut ya Mbak. Sambil Mbak pejamkan mata dan pikirkan hal-hal yang positif Mbak. Nih, coba Mbak contohkan ya, ikuti instruksi dari saya. Nah, tarik nafas, mata dipejamkan, tahan, keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Nah, tenangkan pikiran dan pikirkan hal-hal yang positif ya Mbak. Tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, tahan, keluarkan
keluarkan dari mulut. Ya, Mbak bisa membuka mata Mbak perlahan. Nah, jadi gitu Mbak caranya. Jadi kegiatan itu Mbak bisa dilakukan berulang-ulang ya Mbak. Nah, bagaimana perasaan Mbak setelah dilakukan relaksasi? Sedikit tenang sus. Lebih tenang ya. Nah, jadi itu yang tadi saya ajarkan seperti relaksasi dan membaca istighfar ataupun kegiatan lainnya yang positif itu Mbak bisa ditaruh di jadwal keseharian Mbak. Jadi Mbak dapat memantau apakah ada perkembangan atau tidak. Nanti Mbak bisa masukkan ke jadwal harian Mbak nih dengan cara melakukan istighfar ataupun melakukan latihan nafas dalam itu dalam sehari itu 5 kali Mbak. Nah ini jadwalnya Mbak bisa simpan dan lakukan ya Mbak. Iya sus. Udah, besok mungkin saya akan kesini lagi untuk melanjutkan berbincang-bincang dengan Mbak ya Mbak. Waktunya mau kapan? Pagi. Pagi. Tempatnya di sini atau di mana? Iya di sini sus. Udah, nanti sekitar jam 10 pagi saya kesini lagi ya Mbak. Yes. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi sus.